Kayak misalnya rencana dia buat ngelarang keberadaan masjid, ngelarang Al-Quran, ngeluarin Belanda dari keanggotaan Uni Eropa. Geert Wilders' PVV party's program states the Netherlands is not an Islamic country. Orang-orang aslinya tuh jadi mikirnya, kalau mau masalah berkurang banyak, ya kita harus nyingkirin imigran nih berarti nih. Karena di kita mau pemilu kan, jadi gue kepikiran nih buat bahas pemilu di beberapa negara lain. Buat pembanding aja sama yang di kita. Dan buat pertama gue mau bahas yang baru aja kejadian nih, baru aja kelar. Ya jadi sekitar sebulanan yang lalu, Belanda tuh baru aja ngegelar pemilu buat milih Perdana Menteri yang baru di sana. Dan yang bikin pemilu kali ini heboh adalah partai yang menang tuh adalah Partai Konservatif sayap kanan yang terkenal punya rencana kebijakan anti-Islam dan anti-imigran. Waduh. Dan ternyata pas gue cari lebih dalam lagi, ternyata yang ngalamin hal kayak gini tuh nggak cuma Belanda loh. Di Eropa secara umum, partai-partai populis sayap kanan yang dikenal konservatif banget tuh cenderung jadi makin populer dan makin diminatin sama masyarakat loh. Ini kenapa bisa begini ya? Terus gimana nih nasib masyarakat Islam sama imigran-imigran di Belanda setelah pemilu kemarin ya? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa partai konservatif bisa menang di pemilu Belanda. Dan kenapa juga partai sayap kanan tuh jadi makin populer di Eropa. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas hasil pemilu di Belanda kemarin, enaknya kita bahas dulu kali ya tentang sistem politik dan cara kerja pemilu di sana. Buat yang mungkin belum tahu nih, Belanda tuh kan jadi salah satu negara yang nganut sistem monarki konstitusional, mirip kayak Inggris atau mirip-mirip sama Thailand juga lah. Jadi di Belanda tuh raja tetap punya peran sebagai pemimpin negara, tapi buat pemimpin pemerintahan itu ada Perdana Menteri. Nah, pemimpin negaranya, si raja Belandanya, ini kan pastinya kan nggak bisa dipilih sama masyarakat dong. Yang bisa dipilih sama masyarakat ya PM-nya, Perdana Menterinya. Dan proses milih PM di Belanda ini pun prosesnya nggak kayak milih presiden di kita ya, yang udah ada nama calonnya terus kita tinggal coblos doang. Nggak gitu. Di sana beda. Ya prosesnya bisa dibilang lebih kayak milih anggota DPR kali ya kalau mau dibandingin sama di kita. Oh iya, dan di Belanda sendiri tuh ada 5 level pemilu ya. Mulai dari level municipalities, milih pemimpin setara kota atau kabupaten kalau di Indonesia. Terus ada waterboard, milih pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem air di Belanda. Habis itu pemilu provinsi, nasional, sampai di level Uni Eropa. Dan pemilu di Belanda tuh pakai sistem representatif proporsional. Sistem apa tuh? Simpelnya ya kayak yang gue bilang tadi, ini tuh mirip kayak pemilu DPR di kita. Jadi warga Belanda bakal milih calon anggota parlemen yang ada di list partai. Dan nantinya semua suara itu bakal dihitung sebagai suara partai. Misalnya nih, lu milih si A dari partai hijau. Nah itu berarti lu otomatis ngasih suara buat partai hijau juga. Jadi nantinya perolehan suara partainya tuh bakal setara sama jumlah kursi yang didapat sama partai tersebut di parlemen. Ya, mirip-mirip pemilu Thailand kemarin sih ya. Totalnya di parlemen Belanda ini tuh ada 150 kursi yang direbutin sama partai-partai ini. Jadi misalnya di pemilu partai kita dapat total suara 19% misalnya. Ya, berarti jatah kursi kita di parlemen ya 19% dari total kursi. 19% dari 150 kursi. Berapa tuh berarti tuh? Ya, sekitar 28-29 kursi ya berarti ya. Dan di sini yang harus kita ingat, sama kayak nasib partai Orange di pemilu Thailand kemarin, partai pemenang pemilu itu belum tentu jadi pemerintah. Dan belum tentu juga anggotanya kepilih jadi Perdana Menteri. Soalnya buat jadi satu pemerintahan, partai itu harus punya seenggaknya 50% dari keseluruhan kursi plus 1 kursi. Atau ya berarti 76 kursi lah. Dan selama ini dalam sejarahnya belum pernah ada tuh partai yang bisa dapetin 76 kursi sendiri. Makanya mereka jadi harus membentuk koalisi sama partai-partai lain buat bisa menuhin jatah minimal 76 kursi tadi. Jadi ya di sini partai pemenang pemilu itu bisa aja malah nggak jadi pemerintah kalau misalnya mereka gagal ngebentuk koalisi yang isinya minimal 76 orang anggota parlemen. Ya ini beneran mirip pemilu Thailand kemarin sih ya. Beda jumlah kursinya doang paling. Elections are held every 4 years, after which the party with the most votes gets to form a government. As it has never happened that a single party won the required 76 seats to rule alone, the country is effectively always ruled by coalition. The cabinet contains mostly 2 or 3 parties, but there have been coalitions of 5 parties in the past. Terus kalau kita ngomongin pemerintah, ini kan pastinya kan ada kaitannya sama pembuatan undang-undang ya. Dan di Belanda sendiri, walaupun pemerintah tuh bakal punya peran paling vital, tapi undang-undang baru bisa disahin kalau udah ngelewatin serangkaian proses. Proses apa aja tuh? Pertama, rancangan undang-undang yang bakal dibikin dan diajuin sama pemerintah atau parlemen. Nah, rancangan undang-undang ini tuh nantinya bakal dibawa ke parlemen buat didebatin sama
pertama istilahnya tuh Tweede Kamer, ya DPR lah kalau di kita, atau Sowo kalau di Thailand. Dan rancangan undang-undang ini tuh nantinya sama parlemen, sama Tweede Kamer, itu bisa aja disetujuin, ditolak, atau diamandemen. Terus kalau misalnya rancangan undang-undang ini di-approve, disetujuin sama mayoritas anggota dewan, rancangan undang-undang ini bakal dibawa ke Senat, atau ya istilah sananya tuh namanya Eerste Kamer. Dan di situ anggota Senat cuma punya dua pilihan nih buat rancangan undang-undang ini, mau disetujuin atau ditolak. Nah, kalau misalnya akhirnya di-approve sama Senat, nih disetujuin sama Senat, kebijakan baru ini tetap nggak akan berlaku kalau nggak dapat tanda tangan dari Raja Belanda. Jadi ya emang cukup panjang ya prosesnya ya, dari dibikin rancangannya dulu kan, terus dibawa ke parlemen tadi, diputusin sama parlemen, kalau oke dibawa ke Senat, kalau oke sama Senat baru tuh ditandatangan sama Raja. Dan walaupun misalnya Raja sendiri udah bilang kalau dia bakal sepakat sama undang-undang yang mau dibikin, tapi tetap aja tuh proses panjang tadi tetap harus dilakukan. Biar demokrasi di Belanda tetap jalan. Jadi nggak bisa tuh undang-undangnya baru rancangan, terus Raja ngeliat, terus Raja ngerasa, oh ini oke nih, terus dia langsung tanda tangan. Nah itu nggak bisa tuh. Tetap harus ngelewatin semua proses tadi. Jadi ya bisa aja sebenarnya Raja setuju sama undang-undang ini, tapi karena Senat nggak setuju, akhirnya undang-undangnya nggak jadi. Itu bisa aja. Tapi ya walaupun pembuatan undang-undang baru di Belanda tuh tergolong butuh waktu yang lama, tapi hasil undang-undangnya tuh jarang banget loh ditentang sama masyarakat. Dan ingat ya sekali lagi ya perbandingannya biar lebih ngerti ya. Tweede Kamer itu tuh DPR kalau di kita, Sowo kalau di Thailand. Eerste Kamer itu Senat, DPD kalau di kita, Soso kalau di Thailand. Nah, kenapa gue ngejelasin tentang proses pembuatan undang-undang di Belanda tadi? Soalnya Belanda tuh tiap 4 tahun sekali ngegelar pemilu level nasional buat milih anggota Tweede Kamer, buat milih anggota DPR, milih orang-orang yang bisa mendebat rancangan undang-undang. Dan di pemilu tahun 2023 yang digelar di akhir bulan November kemarin, ternyata hasilnya tuh bisa dibilang cukup mengagetkan loh. Soalnya partai yang menang pemilunya tuh partai ini, Party of Freedom atau PVV. Partai populis sayap kanan yang terkenal ngampanyein gagasan-gagasan anti-Islam dan anti-imigran di Belanda. Waduh, wah. Ya, partai yang benar-benar keras lah intinya ya. Di pemilu kemarin, PVV tuh dapat total 37% suara, ngunggulin partai-partai lain dengan lumayan telak lah. Ya gimana nggak telak, lu bayangin aja, partai lain tuh nggak ada yang dapat suara di atas 30%. PVV mereka 37%. Now, votes in the general election in the Netherlands are still being counted, but it seems that the veteran anti-Islam politician Geert Wilders has led his PVV party to the largest share of the vote. PVV, which translates into English as freedom, is set to take around 35 of the 150 seats. Nah, pemimpin partai PVV, Geert Wilders, dia nih emang udah dari lama terjun di dunia politik dan dikenal dengan berbagai gagasannya yang ekstrim terkait Islam, imigran, dan rencananya buat ngeluarin Belanda dari keanggotaan Uni Eropa. Kalau menurut Time, sebelum ngebikin partai PVV, dia nih juga sempat jadi anggota kelompok liberal yang dibikin sama Perdana Menteri Belanda sekarang, Mark Rutte. Terus dia juga udah dapat perlindungan ketat dari polisi itu dari tahun 2004. Saking seringnya dapat ancaman pembunuhan gara-gara gagasan-gagasan anti-Islamnya. Terus dia juga sempat beberapa kali berurusan dengan hukum karena provokasi berbau diskriminasi yang dia lontarin. Misalnya kayak di tahun 2020, dia tuh sempat didakwa bersalah atas tuduhan penghinaan ke imigran Maroko. Walaupun ya akhirnya dia nggak dijatuhin hukuman apa-apa. Terus di tahun 2009 dia juga pernah ditolak masuk ke Inggris karena dianggap sebagai sosok yang kontroversial. Ya terasa sangat problematik ya orangnya ya. Dan di pemilu kali ini pun sebenarnya sama, dia tetap ngampanyein gagasan-gagasan dia yang ekstrim. Kayak misalnya rencana dia buat ngelarang keberadaan masjid, ngelarang Al-Quran, ngeluarin Belanda dari keanggotaan Uni Eropa, pandangan skeptis dia terhadap isu krisis iklim, sampai rencana pembatasan imigran di Belanda. Dan gara-gara ide-ide kebijakan dia yang konservatif dan ekstrim ini, dia tuh jadi sering dijulukin sebagai Donald Trump-nya Belanda. Ya, walaupun emang rambutnya agak-agak mirip sih ya. Geert Wilders' PVV party's program states the Netherlands is not an Islamic country. There should be no Islamic schools, no Qurans, no mosques, and a ban on Islamic headscarves in government buildings. If the PVV program is implemented, the livelihood and security of Muslims will no longer be assured. Nah, kemenangan partai dia ini kan lumayan bikin heran ya. Dan emang banyak pihak di dunia yang heran juga sih. Gagasan-gagasan dia tuh kontroversial loh. Kok bisa-bisanya dapat banyak suara di pemilu kemarin? Dan terkait hal ini, kalau menurut BBC ada beberapa alasan nih yang kemungkinan besar jadi penyebab kuat kenapa PVV dan Geert Wilders tuh bisa narik banyak suara di pemilu kemarin. Alasan yang pertama, ternyata di akhir masa kampanye dan mendekati pemilu, Geert Wilders tuh diketahui malah melunakkan narasi-narasi anti-Islamnya.
Ya, walaupun tetap menyuarakan isu terkait pembatasan imigran ya. Ya intinya mendekati hari-hari pemilu, dia ini tiba-tiba jadi nggak terlalu keras ke Islam. Dan ternyata ini berhasil naikin simpati ke dia nih. Dan selain itu di hari-hari menjelang pemilu, dia juga ngampanyein perang terhadap krisis perumahan di Belanda. Dan dia juga janji buat ningkatin fasilitas dan pelayanan kesehatan di sana. Terus alasan yang kedua, karena performa dia yang jauh ngunggulin rival-rivalnya selama penyelenggaraan debat yang disiarin di media-media nasional. Jadi Geert Wilders ini, dia nih emang terkenal jago beretorika. Makanya nggak heran kalau performa dia selama debat tuh ya nggak ada tandingannya. Terus alasan yang ketiga, karena isu anti-imigran yang dari lama emang jadi isu yang disuarain sama Geert Wilders dan partai PVV-nya, itu jadi mulai disuarain juga sama partai-partai mainstream di Belanda. Gara-gara ini masyarakat sana tuh jadi mikir kayak, kalau akhirnya gagasan anti-imigran dirasa ideal sama partai-partai lain, ya mending gue milih partai yang duluan ngampanyain ini aja. Berarti kan dia bisa ngelihat masalah lebih awal nih, jauh sebelum pihak lain ngelihat juga. Bagus ini partai ini, coblos ah. Banyak yang mikir gitu, naik aja perolehan suaranya. Terus ada juga nih faktor lainnya nih, faktor pendorong popularitas partai PVV yang malah berasal dari lawan politiknya. Lah, iya jadi masih menurut BBC, Dylan Yazilgo Zegerius, pemimpin partai VVD, salah satu partai mainstream utama di Belanda, dia nih nyebut adanya kemungkinan partai dia koalisi sama PVV. Dan ini buat orang Belanda lumayan ngagetin nih, soalnya sebelumnya bisa dibilang nggak pernah ada yang mau tuh koalisi sama Geert Wilders dan partai PVV-nya. Karena ya mereka kan dirasa punya gagasan-gagasan yang terlalu ekstrim kan. Makanya waktu pemimpin partai PVV dibilang gitu, ini tuh semacam kayak ngasih keyakinan ke masyarakat kalau jangan-jangan PVV emang nggak seburuk itu. Akhirnya mereka malah milih PVV deh. Nih, saking mengejutkannya kemenangan partai PVV, bahkan di Belanda tuh langsung demo menentang kemenangan ini. Terutama yang demo di sini tuh dari orang-orang Muslim sama LGBT-nya, yang ngerasa mereka tuh bakal makin termarginalkan kalau partai PVV sampai megang pemerintahan. Dit is niet het land waar ik zo verliefd op was. Dit is niet het land waar ik zoveel van hou. Het land waar ik zoveel van hou is een land waarin we elkaar vasthouden en waarin we met elkaar samenleven. Nah, yang menarik sebenarnya selain Belanda, banyak banget negara-negara lain di dunia yang juga saat ini tuh ngalamin fenomena meningkatnya popularitas partai-partai populis sayap kanan. Yang paling jelas pastinya Amerika lah, yang sempat dipimpin sama Donald Trump dengan banyak kebijakan kontroversialnya. Atau kalau di Eropa tuh ada Italia sama Jerman yang sekarang tuh dikuasain sama partai sayap kanan yang punya ideologi nasionalis konservatif, yang dianggap ya mirip-mirip kayak ideologi fasis nih. Tapi kenapa trennya jadi ke sayap kanan? Nah, kalau menurut The Week, ada beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi. Misalnya, karena adanya konflik budaya di negara-negara yang ngalamin lonjakan jumlah imigran. Kayak di Swedia deh misalnya deh. Kalau lu inget di video kita yang ngebahas soal bocil-bocil gangster kematian di Swedia kemarin, itu kan banyak banget ya dari pelaku kejahatannya itu yang ternyata anak-anak imigran. Nah, kejadian-kejadian kayak gini tuh bikin orang-orang asli sana mikir kalau sumber masalah utama di negara mereka tuh imigran. Orang-orang aslinya tuh jadi mikirnya, kalau mau masalah berkurang banyak, ya kita harus nyingkirin imigran nih berarti nih. Makanya narasi-narasi anti-imigran di Belanda kan juga tadi sempat populer kan, sampai partai-partai lain ikutan nyuarain juga. Karena ya sikap ini berpotensi ngasih banyak suara ke mereka. Winning elections based on a campaign on anti-immigration and anti-Islam polemics. The biggest threats to our survival today and the threats to our freedom are the European Union, mass immigration, and this terrible Islamic ideology of submission and violence. Terus selain itu juga ada nih alasan dari sisi ekonomi nih. Jadi di negara-negara Eropa yang ngalamin krisis, kayak di Yunani misalnya, di sana mata uang euro tuh dianggap jadi sumber masalah yang bikin krisis Yunani tuh makin memburu. Dan ini ngebikin tren kepercayaan masyarakat ke Uni Eropa tuh juga jadi anjlok ya, sampai akhirnya muncul narasi-narasi Euroskeptik. Narasi-narasi yang isinya ya nggak percaya ke Uni Eropa lagi. Nah, narasi-narasi ini kebanyakannya tuh disuarain sama partai-partai populis sayap kanan di Eropa. Dan karena masyarakatnya banyak yang ngerasa, ini yang disuarain sama partai ini bener nih. Akhirnya mereka jadi milih partai itu, partai-partai populis sayap kanan itu. Jadi ya isu tren naiknya partai sayap kanan tuh emang bukan di Belanda doang ya. Dan topik utamanya ya selalu itu, imigran sebagai sumber masalah. Sama ya, beberapa masalahnya di Uni Eropa juga lah. Cuma ya balik lagi, kalau ngomongin pemilu di Belanda, walaupun partai PVV berhasil unggul lumayan telak di pemilu kemarin, tapi mereka tuh masih harus ngelewatin satu tantangan lagi sebelum bisa jadi pemerintah Belanda. Tantangan buat ngebentuk koalisi yang bisa menuhin syarat 76 kursi tadi. Soalnya walaupun PVV unggul di pemilu kan, tapi kalau koalisinya nggak berhasil mencapai jumlah kursi minimum, ya ada kemungkinan partainya Geert Wilders ini malah gagal masuk ke pemerintahan. Dan kalaupun PVV berhasil ngebentuk koalisi berjumlah minimal 76 kursi, tetap aja tuh masih ada kemungkinan Geert Wilders nggak jadi Perdana Menterinya.
Walaupun ya peluang Geert Wilders tuh tetap lebih besar lah buat sekarang lah daripada calon-calon lainnya. Ya balik lagi, menurut gue ini tuh mirip-mirip pemilu Thailand kemarin lah. Ingat kan lu ya? Kemarin kan di pemilu Thailand kan Partai Orange menang besar ya, unggul jauh tuh mereka tuh perolehan suaranya. Sampai Pita, pemimpin Partai Orange, dia berpotensi jadi Perdana Menteri Thailand berikutnya. Tapi ternyata mereka gagal waktu pembentukan koalisi dan dijegal banyak isu juga kan. Akhirnya abis itu yang naik malah partai urutan keduanya, malah Partai Pheu-Thai kan. Tapi ya kalau buat yang Belanda ini kita harus tunggu lagi lah nanti lah update-nya gimana nih. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah Geert Wilders bakal jadi Perdana Menteri Belanda berikutnya atau enggak? Yang mana nih? Silahkan komen. Dat wij ervoor gaan zorgen dat Nederland weer voor de Nederlanders wordt. Dat die asieltsunami en die immigratie, dat die wordt beperkt. Dat mensen weer meer geld in hun portemonnee krijgen. Oke, sekian dari bagian kali ini tentang pemilu Belanda yang terjadi di bulan November 2023 kemarin. Yang pemenangnya ya banyak nggak disangka-sangka lah. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!